bersama-sama menyambut tahun baru dan juga boleh merayakan bersama Natal 2021. 2 tahun yang silam kami diliputi ketakutan dan lain sebagainya. Dan biarlah malam hari ini kami boleh bersukacita merayakan kelahiran putramu, merayakan tahun baru, dan kami boleh membawa harapan ke depan sesuatu yang baru. Semua yang kepanjatkan yang perhatian Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Silakan Bapak. Bapak Ibu Saudara saudara terkasih, saya akan bacakan dari Injil Markus. Bila teman-teman bisa membuka Markus bab yang terakhir 16 ayat yang ke-15 sampai dengan 18. Markus 16 ayat 15 sampai 18. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan di atas orang yang sakit, dan orang itu akan sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudari Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya Romo Antonius Didik. Saya bersyukur boleh diundang untuk hadir pada malam hari ini bersama dengan grup kelompok usaha bakri yang luar biasa, cukup banyak, pasti tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tetapi kita bersama-sama malam hari ini mau merayakan dengan tema tanpa batas. Bagaimana ini bisa kita renungkan? Ada 3 hal yang saya sampaikan berkenaan dengan bacaan Injil yang saya bacakan barusan. Ada 4 tanda-tanda orang yang percaya. Yang pertama dikatakan, ia akan mengusir roh jahat ataupun setan-setan dari dirinya. Yang kedua, dia punya bahasa yang baru. Yang ketiga, meskipun memegang ular, minum racun maut, ia tidak akan binasa. Dan yang terakhir, ia akan meletakkan tangan atas mereka yang sakit, dan orang itu menjadi sembuh. Amin. 4 hal ini mari kita renungkan bagaimana kita sebagai orang-orang yang percaya pada Kristus, yang bernama orang-orang Kristen, mau menjadi percaya. Sebelumnya memang dikatakan orang yang percaya diselamatkan, yang tidak percaya akan dihukum. Saya sedikit ingin menengahi kenapa dihukum, kenapa diselamatkan. Kita semualah yang akan melaksanakan hal itu. Allah punya keputusan sendiri menyelamatkan orang ini, menyelamatkan hambanya, menyelamatkan orang-orang yang percaya atau setengah percaya atau tidak percaya. Maka saya tidak akan mengupas hal yang tidak percaya dan dihukum, karena itu wewenang Allah. Kita semua nggak bisa menentukan sebagai manusia. Oh, ini nggak diselamatkan, ini nggak percaya nih. Kita nggak bisa menghakimi. Biarlah itu milik Allah. Sehingga apa yang bisa kita dengar, Tuhan saya percaya, saya ingin menjadi saksi dimanapun saya berada. Yang pertama, ciri-ciri orang yang percaya mengusir roh jahat, setan-setan yang ada dalam dirinya. Apa sekarang bentuk setan itu? Apakah yang menakutkan, genderuwo, hebat, rambutnya panjang, ngesot, dan lain sebagainya? Apakah itu? Kayaknya sudah. Film horor dan sebagainya kita bisa melihat malah sebagai tonton.
Kiranya setan-setan yang dimaksud sekarang adalah bagaimana hal-hal itu menakuti kita. Entah kesombongan, entah hobi yang membuat orang lain itu tidak kita hiraukan atau kita abaikan. Orang yang sungguh mau mementingkan dirinya sendiri, orang yang serakah, orang nggak bisa melihat kekurangan orang lain, orang yang nggak bisa untuk melihat sesuatu yang baik di sekitar. Roh-roh jahat itu orang yang sungguh melihat, rasanya tidak mau mendengarkan banyak orang baik yang ingin membuatnya menjadi baik. Roh jahat, keserakahan, iri, orang nggak pernah tersenyum, orang yang selalu pikirannya itu kamu harus begini, kamu harus begitu, saya harus dengarkan, kamu nggak boleh mendengarkan, bla 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 dan sebagainya. Orang yang tidak bisa mengusir setan dalam dirinya mungkin sebagai tanda-tanda orang yang tidak percaya. Orang yang kedua, ciri-cirinya adalah orang yang punya bahasa cinta. Tidak lagi mata ganti bata, tidak lagi kejahatan dibalas kejahatan. Nggak model sekarang karena nggak akan selesai. Kalau orang menipu, balas kita balas, kalau perlu emang ke akar-akarnya kita balas, anak cucunya kalau perlu kita berantas. Nggak akan selesai. Tuhan Yesus nggak mengajarkan demikian. Amin. Tetapi ketika orang itu ditipu, ketika orang disakiti, ketika orang itu seringkali ditindas dan sebagainya, tidak ada pikiran untuk membalasnya, sehingga akhirnya orang juga akan mengalami penderitaan. Bahasa baru, bahasa cinta. Balaslah. Kalau kamu ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Kalau kamu ini, kamu itu, berikan yang terbaik. Meskipun kita seringkali tidak menerima sesuatu yang baik, tetap lakukan. Makin lama itu akan bayangkan. Kalau Anda punya kopi satu cangkir, rasanya nggak mungkin bisa bersih dengan hanya tetesan air satu tetes, dua tetes. Tapi kalau kasih itu seperti tetesan air yang setiap kali mengucur makin deras, tetesin terus. Lama-lama kopi itu pun akan menjadi putih. Taruhlah misalnya di kucuran air, makin besar kucurannya, dia akan keluar butiran kotoran itu dan air itu atau gelas itu menjadi bersih. Sama kalau kejahatan, kalau sesuatu yang jahat, kita mau perbaiki dengan yang baik. Kasih teladan yang bagus sebagai pemimpin, sebagai orang tua, sebagai dosen, sebagai orang-orang yang dipercaya untuk mengatur orang. Bukan hanya ngomong yang baik, bukan hanya pikiran ataupun ide-ide yang bagus, tapi lakukan dengan sesuatu yang real. Sehingga akhirnya anak cucu kita, murid-murid kita, orang-orang yang di bawah kita semua itu mengikuti dengan sesuatu yang baik. Amin. Bahasa yang baru, bahasa cinta, bahasa Kristus. Dia disakiti, dia dicobai, dia dan sebagainya, dia tetap memberikan. Dia harus menyingkir dan akhirnya ke tempat lain, dia menyembuhkan, dia memberikan sesuatu yang baik. Ini yang jadi ciri yang ketiga. Meskipun minum racun, meskipun megang ular, dia tidak akan binasa. Jadi minta Romo mungkin kasih pengalaman bagaimana menjadi seorang imam. 89 saya lulus SMA, tidak terasa sudah 32 tahun ini. Luar biasa, saya gondrong seperti teman-teman yang lainnya. Saya di SMA itu saya anak priok, selalu bawa garisan yang diasah kalau berantem anak budut, anak bahariawan. Ada nggak musuh saya anak bahariawan ya? Nggak ada ya. Itu kalau berantem ya sama budut bahariawan duduk tahun 80-an itu. Wow. SMA SMP-nya tahun 86, 83 saya SMA SMP. Nggak mengenal sesuatu yang kayaknya berdoa ke gereja, nggak kebayang. Yang dikenal ojok di sekolahan dulu. Ada topi miring dia Manson ya, minumannya di belakang, atau pil DK. Sekarang saya punya anjing, saya minumin anjing saya gitu ya. Dulu saya minum ini 30 tahun yang lalu, bayangin dia fly dan sebagainya. Kalau nyimeng itu ganja ya, lintingan tuh 5.000 atau berapa dulu, 2.000 dan bareng-bareng. Kalau dia ngisep gitu ya, jangan sampai keluar asapnya.
Jadi bergilir gitu ya, 5 orang teman-teman saya. Bisa dibayangkan nikmatnya anak muda dulu. Gak kebayang saya harus bicara sekarang ini. Anak negeri, SD, SMP, SMA negeri. Pengalaman yang gak mungkin saya lupakan masa itu. Berantem juga bareng keroyokan, saya bawa gear, bawa penggarisan yang harus diasah. Kalau mencep orang ataupun berantem tuh rasanya itu kayak bangganya luar biasa. Bapak Ibu, pengalaman itu membuat saya juga menyadari bahwa manusia pasti punya masa lalu yang berbeda. Dan ketika Allah memanggil, ketika Allah memilih, ketika Allah mau menjadikan kekuatan, tidak ada yang tidak mungkin. 10 tahun saya belajar masuk seminari di Gonzaga. Tahun 2000, setelah 10 tahun kemudian saya habiskan 21 tahun saya menjadi imam. Pelan-pelan tidak menyangka dari dulu beratnya hanya 48, SMA, lulus SMA kelas 3, sekarang dibalik 84 gitu ya, setiap tahun. Dan makanya malah mengurangi malah susah sekarang. Artinya Tuhan itu mau merawat, mencintai, melindungi mereka yang percaya dan akhirnya mau mengikuti. Sehingga banyak pengalaman-pengalaman yang rasanya nggak mungkin. Saya sakit-sakitan 0-5 tahun. Apalagi dengan perbuatan saya SD SMP yang nggak begitu baik. Saya bilang, Tuhan kalau saya jadi imam, ada 8 orang teman saya di tahun 90 masuk ke tahun 2000, 10 tahun kemudian satu persatu mundur, akhirnya tinggal saya sendirian di tahun 2000. Dan ya sudah, saya sendiri tadi sampai ini saya bertanya, Tuhan betul nggak saya matamu nggak salah memilih saya menjadi imam, menjadi orang yang harus mewartakan kabar baik seperti bacaan minggu kemarin. Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab itu aku akan menyampaikan misi Tuhan Yesus sebelum dia mewartakan firman-Nya, mewartakan perutusannya. Setelah dia berpuasa di padang gurun, sebelum dia tampil ke muka umum, ada 4 visi yang disampaikan, 5 misi maksud saya. Apa yang dikatakan? Mewartakan kabar baik. Bisa dilihat nanti di Lukas. Yang kedua, memberitakan tahun pembebasan. Yesus nggak ngomong dulu, tapi dia melaksanakan. Dan yang ketiga, memberi penglihatan kepada orang yang buta. Dan yang keempat, pembebasan para orang-orang yang ditindas. Bukan memberitakan, tapi dia membebaskan orang yang kerasukan setan, orang yang sakit dibebaskan, orang yang dipukul oleh roh-roh jahat dibebaskan. Dan sungguh dilakukan. Yang terakhir, memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah. Sungguh 5 visi itu dilakukan Yesus setelah berusia 30 tahun. Yesus baru berani tampil setelah 12 sampai 30 tahun dia diam. Dia tidak menyampaikan. Saya juga hampir semua para imam rata-rata usia 30 baru habiskan imam dan menyampaikan kabar sukacita. Bukan mengikuti Yesus, tapi minimal waktu itu tanda ketika orang berusia 30 tahun dia siap untuk mewartakan kabar itu. Kenapa? Sudah menikmati hal-hal yang buruk dan akhirnya mau disampaikan kepada semua. Dan 5 visi yang disampaikan Yesus dilaksanakan selama 3 tahun dia berkata, memberi makan. Kabar sukacita tidak lagi orang hidup merengan ketakutan, membebaskan orang yang buta, memolehkan matanya. Dan akhirnya dia sungguh-sungguh mau memberikan dirinya agar kita semua yang berdosa, yang jahat, yang sakit menjadi sehat, menjadi hidup, tidak mati lagi. Yesus memberitakan tahun rahmat Tuhan sudah datang, sehingga kematiannya bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk dan itu dilakukan selama 3 tahun yang dia wafat. Dan dengan kebangkitan maut sebagai musuh yang paling utama dikalahkan, sehingga kita semua yang harusnya mati selama-lamanya menjadi hidup. Dan akhirnya pada saatnya nanti kita pun akan bersama Yesus dalam kerajaan yang kekal. Ketika kita hidup tanpa Yesus, rasanya kita punya batasan.
Jadi sekarang hal yang ketiga yang saya katakan tadi, bagaimana orang yang memegang minum racun, terus dihantui, terus disakiti, terus difitnah, terus selalu diberikan cobaan-cobaan, dia akan terus berjuang karena apa? Dia takut pada manusia, dia yang takut kepada. Maka saya berharap teman-teman para karyawan, semua kelompok usaha bankiri yang pasti di Indonesia, di dalam berbagai pekerjaan, Anda sangat punya peran mewartakan, apalagi sebagai orang Kristen. Gak usah harus, oh ini saya DKI, saya Liberia, saya Betani, saya Katolik dan sebagainya. Ketika orang mengenal Kristus, kalau memang di luar gereja tidak ada keselamatan, tetapi setelah Konsili Vatikan tidak punya paham di luar Kristus baru tidak ada keselamatan. Kenapa? Kristus juga milik semua orang, semua agama. Kenapa? Kristus memberikan cinta kasih. Kali semua orang yang mengenal Kristus tidak harus menjadi orang Kristen, tidak harus dibaptis, tapi dia melaksanakan sungguh-sungguh cinta kasih Kristus itu yang sungguh-sungguh total. Dia mau mengorbankan dirinya demi banyak. Saya melihat banyak tayangan-tayangan di TVRI ataupun apa, yang disiarkan TV ataupun apa, sungguh ini sesuatu yang bukan hanya tentang pesona biar image-nya bagus, enggak, lakukan dengan tulus menolong orang. Tanpa harus sama seperti Tuhan kalau mengatakan, kalau kamu kasih tangan kanan, yang sampai kiri, tangan kamu yang kiri tahu betul, silakannya. Pada zaman pandemi, 3 hari ini, 2 tahun, apa yang bisa kita lakukan? Masa 2 tahun ini belajar bagi kita semua untuk mengenal Kristus lebih dalam. Pandemi COVID nggak milih-milih orang Islam, orang Kristen, Katolik, enggak semuanya. Orang tempatnya besar, orang kaya, orang miskin, semua bisa. Tapi di sini Allah mengingatkan kepada kita untuk sungguh berpikir, untuk bukan diri sendiri tapi orang lain. Pandemi membuat saya pikir tahun Januari 2021 saya terkena juga. Ketika 1 tahun saya di rumah aja di paroki, kok saya nggak buat apa-apa. Ada orang meninggal, orang sakit, saya nggak bisa buat apa-apa. Januari ya sudah, saya ke rumah duka, saya ke rumah sakit. Resiko saya bisa merasakan ketakutannya ketika CT-nya 14, udah mulai panas dingin, ya Tuhan, kalau emang kau panggil saya ya sudah. Saat itu luar biasa. Tapi ketika saya merasakan itu sungguh-sungguh, saya nggak punya lagi kemampuan, hanya bisa mengandalkan Tuhan. Yang saya lakukan, saya bisa misa, saya bisa menyampaikan lewat khotbah. Di situ akhirnya bisa mewartakan Kristus. Maka peranan medsos dan peranan online, internet, dan akhirnya mewartakan itu bukan sekarang secara offline, kekuatan. Meskipun sekarang ada kemalasan, kenyamanan para umat udah online, sudah damai, nggak usah harus ke gereja, sudah enak nonton di handphonenya. Sekarang para pastor, para pendeta mungkin juga menyampaikan kalau bisa sekarang juga mengingat kembali, mari kembali ke gereja. Udah nyaman apalagi anak-anak sekarang. Sehingga meskipun segala sesuatu itu harus kita belajar, online membuat saya setiap hari harus siap untuk handphone. Saya taruh dan saya bisa misa untuk 5 orang di luar negeri sana, dijawab apa masih bisa ikutan, dan akhirnya kita bisa berbagi dengan banyak. Dan terakhir, bagaimana kita semua disadarkan punya kekuatan juga menyembuhkan. Kriteria yang keempat, menumpangkan tangan dan berdoa, dan orang itu menjadi sembuh. Kekuatan kita pada Kristus yang menyembuhkan, bukan pada diri kita sendiri. Maka 4 kriteria orang yang percaya. Yang pertama, mengusir roh jahat, setan-setan dalam diri kita, keserakahan, iri hati, dengki, penindasan, penipuan, bohong, tidak jujur, macam-macam. Mari kita singkirkan mulai sekarang. Amin. Yang kedua, kita mulai punya bahasa yang baru. Gak ada bahasa lagi yang kasar, gak ada bahasa lagi yang marah-marah, gak ada bahasa lagi yang mukanya jutek. Mari kita tersenyum. Yang ketiga, kita percaya kita akan dilindungi kalau kita mengandalkan Kristus. Amin. Poin yang ketiga, meskipun minum racun, meskipun kita megang uang,
Meskipun kita dihadapkan dengan bahaya, apalagi para wartawan, dan sebagainya. Ada perang, ada masa, ada demonstrasi dan sebagainya, kena bom dan sebagainya. Percayalah. Meskipun yang tempo-tempo amat juga. Ayo percaya, saya mau mewatakan, saya mau menyiapkan sesuatu yang benar, yang baik demi kemuliaan Allah kita bisa. Dan akhirnya kita punya juga hati kepercayaan untuk menyembuhkan orang. Dengarkanlah mereka yang tadi dengarkan. Sembuhkanlah orang yang sungguh-sungguh minta diberikan kekuatan. Anda bisa menyembuhkan bukan hanya dokter, tapi bagaimana kebahagiaan seseorang memampukan orang seseorang. Selamat Hari Raya atau 2021, selamat juga menjalani 2022 dengan penuh banyak PR. 2 tahun kita mengalami pandemi ini, pasti saya yakin belum sahabat ini pasti punya kemampuan, kita punya nilai Kristiani, cinta yang luar biasa. Dan yang tidak mungkin kalau Allah yang kerja. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, terima kasih Engkau memampukan kami. Masa pandemi 2 tahun ini kami merasa ketakutan. Sekarang kami juga masih punya PR. Ada virus-virus yang lain yang juga ada varian COVID ini. Mampukan kami untuk tetap disiplin, karena kami selama 22 tahun ini kami diberi pelajaran untuk mengerti, memahami orang lain, juga mengerti diri kami sendiri, kesehatan kami, makan, tidur, teratur, kesehatan, olahraga dan sebagainya. Akhirnya adalah kami melanjutkan sebagai orang-orang yang percaya, mampu mengusir setan, mampu mempunyai bahasa-bahasa yang baru. Kami tidak takut. Kami masuk dalam bahaya, minum racun sekali. Kami tolong, dan akhirnya kami tolong untuk menyembuhkan orang lain dengan tenaga kami, dengan waktu kami, dengan perhatian kami orang-orang yang membutuhkan. Semua yang dipanjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih Tuhan.